penghinaan di depan umum bisa masuk delik hukum pasal 310 KUHP dengan ancaman 9 bulan penjara. Itu nggak dilakukan. Karena kita melihat audiensi yang ada di sekitar itu merasa biasa-biasa saja. Tapi sanksi sosial ini bergulir terus. Apalagi seorang tokoh, boleh dikatakan tokoh agama yang seharusnya menjadi panutan. Apa yang disampaikan itu, siapapun ketika sudah membawa nilai-nilai agama, maka harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bukan perkara daripada masalah es teh. Dengan kalimat pedagang es teh dikatakan goblok. Ternyata permasalahan ini terus banyak bermunculan. Walaupun momennya bercanda. Enggak semua orang bisa dibercandakan. Termasuk ada sekelompok atau boleh dikatakan komunitas dokter itu tersinggung. Dokter dibilang goblok walaupun memang bercanda. Karena kenapa dibilang goblok? Karena ketika pasien datang kepada dokter ditanya sakit apaan, dibilang sama Miftah goblok. Ada mungkin yang sebagian terima, ada sebagian yang enggak terima. Karena pengorbanan sebagai dokter itu sekolahnya lama. Bisa ratusan juta, bisa miliaran. Begitu diucapkan oleh Miftah goblok. Begitu juga seorang Yati yang memang kehidupannya ini komedian. Tapi ketika apa yang dikatakan Gus Miftah tersinggung. Padahal komedian yang memang wilayah itu adalah wilayah yang sudah biasa. Tapi ini saya melihat keterlaluan. Banyak kiai ulama bercanda. Tapi enggak sekasar Miftah. Tapi hati-hati dengan satu kata. Satu kata ini bisa nilai setitik rusak susu belanga. Bukan dirinya saja yang hancur. Tapi ya itu daripada dai semuanya. Masa tersinggung apa iya dai seperti ini. Bisa disamakan yang lain. Akhirnya orang-orang berjuang dalam berdakwah. Merasa dirugikan dengan apa yang disampaikan oleh Miftah. Ada gorengan. Karena ini ada pelaku politik. Ini jabatan politik. Pasti ada musuh politik. Nah ada mungkin kita menduga ada buzzer merah yang bermain. Yang mengangkat yang memang sudah punya pengalaman buzzer merah ini. Yang gak berhenti sampai saat ini. Nah begitu buzzer merah naik disambut dengan netizen yang awam. Dihabisin itu Miftah. Padahal kalau kita melihat ini cenderung untuk tidak berbuat banyak kebaikan. Mohon maaf saya melihat kiai ulama ini bagaikan baju putih. Yang lebih banyak kebaikan. Tapi ketika baju putih masuk kena tinta satu kelihatan. Sementara mohon maaf yang mengomentari Gus Miftah. Belum tentu sebaik Gus Miftah. Bisa jadi dia lebih baju yang kotor blok yang udah gak bisa dibersihin. Ini yang salah kadang-kadang menghakimi seorang pendakwah. Karena apa yang disampaikan pasti itu dilipat gandakan oleh Allah. Man jabil hasanah falahu asru amsalih. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan pasti diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Ketika melakukan kejahatan atau keburukan kejelekan hanya dihitung satu. Artinya banyak kebaikan-kebaikan cuman ada satu catatan. Sebagai dai kontrol. Kontrol itu dari lidah, lidah itu datang dari hati. Ada kemungkinan lebih dipercaya sebagai pendakwah yang mungkin lebih percaya pede dengan jabatannya akhirnya merendahkan orang.